Keputusan Presiden Prabowo melakukan penghematan besar-besaran mulai tanggal 1 Februari 2025 ini dampaknya mulai dirasakan oleh para pejabat dan juga operasional di kementerian dan lembaga serta juga pemerintahan daerah. Pejabat eselon 1 di kementerian dan lembaga sekarang ini hanya dapat jatah BBM sebanyak 10 liter per hari. Sementara pejabat di bawahnya tidak lagi dapat jatah BBM. Selain itu berbagai keperluan administrasi dan seremoni mulai dipangkas dan ditiadakan. Semua itu terjadi karena Pak Prabowo harus melakukan penghematan besar-besaran sebagai dampak dari kebijakan ugal-ugalan pengelolaan anggaran pemerintah di era Jokowi. Selain itu juga ini ada kaitannya dengan keinginan Jokowi untuk terus berkuasa dan mengendalikan pemerintahan. Anda pasti bertanya-tanya, masa iya ada kaitannya soal itu? Nanti akan saya jelaskan bahwa jelas sekali ada kaitannya. Jadi ibarat sebuah pesta, rezim pemerintahan Prabowo itu hanya kebagian cuci piringnya. Sementara pestanya itu ada Jokowi. Sebuah nota dinas dari Badan Kepegawaian Nasional atau BKN yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah secara detail itu merinci apa saja yang harus dihemat dan harus dipangkas. Surat itu ditujukan kepada pejabat pimpinan tinggi Madya BKN Pusat, 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama BKN Pusat, 3 pejabat fungsional ahli utama BKN Pusat, dan perihalnya adalah efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor. Bunyi suratnya seperti ini. Dalam rangka menindaklanjuti nota dinas Sekretaris Utama BKN nomor 27/PR0103/ND A tahun 2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal tindak lanjut instruksi Presiden dan Menteri Keuangan perihal efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN tahun 2025 yang berdampak terhadap anggaran operasional kantor, Biro Umum BKN Pusat melakukan langkah-langkah efisiensi sebagai berikut. 1. Pejabat pimpinan tinggi Madya mendapat alokasi bahan bakar minyak BBM maksimal 10 liter per hari kerja. Ini eselon 1 ini ya. 2. Pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat fungsional ahli utama eselon 2 tidak mendapatkan alokasi BBM terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025. Ketiga, alokasi anggaran jamuan pimpinan ditiadakan. 4. Alokasi anggaran alat tulis kantor, bahan komputer dan alat rumah tangga kantor ditiadakan. Kelima, alokasi anggaran sarana dan prasarana berupa pengadaan mebler, peralatan dan mesin serta renovasi ruangan ditiadakan. Keenam, alokasi anggaran daya listrik, air, telepon, jasa pengiriman surat, pemeliharaan peralatan dan mesin _perangkat komputer dikurangi. Ketujuh, pencetakan dokumen dapat menggunakan sharing mesin fotokopi yang tersedia. 8, operasional mobil jemputan pegawai ditiadakan. 9, biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, dan WA blast ditiadakan. 10, operational lift, air conditioner, sentral dan akan difungsikan sebagian. Ini dampaknya luar biasa ya, bukan hanya untuk para eselon 1. Kalau eselon 1 ya ini memang 10 liter itu kira-kira cukup untuk pulang pergi ke kantor gitu ya. Yang eselon di bawahnya ya nggak dapat. Sementara yang lebih parah ini mobil jemputan. Saya tahu kalau seperti di Jakarta ini beberapa kementerian atau departemen yang rumah karyawannya itu banyak di sekitar Jabodetabek itu dapat mobil jemputan. Ini kalau enggak sekarang ini ditiadakan, mereka pasti akan berpikir keras bagaimana mereka bisa datang lebih awal ke kantor, karena mereka biasanya kan duduk manis datang ke di kompleks, setiap kompleks itu ada disediakan kendaraan, nanti pulangnya juga begitu. Mereka juga langsung duduk manis dan tahu-tahu sampai di rumah. Sekarang enggak, mereka masih bekerja keras untuk seperti juga karyawan swasta lainnya yang harus berjuang untuk menuju kantor masing-masing dengan transportasi umum. Ini bukan hanya perjuangan itu, tapi juga ini imbasnya kepada budget mereka. Karena kita tahu bahwa untuk pegawai-pegawai rendahan itu jarang yang punya rumah di Jakarta. Rata-rata rumahnya tersebar di kawasan Jabodetabek, mulai dari Tangerang, Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Inilah implementasi keputusan Presiden Prabowo yang disampaikan saat menyampaikan pengantar rapat paripurna kabinet pada tanggal 22 Januari 2025, sehari sebelum Prabowo melakukan lawatan kenegaraan ke India dan Malaysia. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan.
perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di Vikonken. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Tadi selain memangkas biaya perjalanan dinas, Prabowo kan juga menyebutkan dia memeriksa satuan anggaran tingkat 9. Ini anggaran yang terkecil. Tadi makanya sampai soal sewa, bunga dan sebagainya itu Prabowo rupanya dicermati ya. Karena itu implementasinya sampai penghematan penggunaan mesin fotokopi, listrik, AC, dan termasuk penggunaan lift. Nah, karena memang target pemotongan anggarannya itu gila banget, itu sampai 360 triliun lebih. Ada beberapa penyebab mengapa Presiden Prabowo melakukan langkah sangat ekstrim tersebut ya. Karena ini dampaknya tidak hanya bagi para ASN, tapi juga bagi para pelaku ekonomi di daerah. Termasuk ini hotel dan para suppliernya, kemudian juga transportasi, macam-macam ini. Sejumlah hotel di berbagai daerah sudah melaporkan banyak kantor pemerintah yang membatalkan berbagai acara-acara kedinasan gitu, termasuk rapat-rapat kerja dan berbagai event lainnya yang biasanya dilaksanakan di hotel. Dampak ikutannya sangat panjang ini. Petani bunga dan supplier bunga terkena dampaknya, petani supplier buah-buahan, sayur-sayuran juga terkena dampaknya, pengusaha transportasi, bahkan tempat-tempat wisata kan biasanya kalau ada rapat kerja di daerah itu mereka berkunjung juga ke tempat wisata dan juga oleh-oleh itu yang terkena ya karena mereka biasanya akan membeli oleh-oleh untuk keluarga atau rekan sekantor gitu. Loh, apa kaitannya dengan Jokowi? Ini tentu yang tadi saya sebutkan di depan. Toh itu kan ini kebijakan Presiden Prabowo. Mari kita rinci mengapa kok Jokowi yang harus terus disalahkan. Ini tentu saja berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan di era Jokowi yang mengakibatkan utang pemerintah itu menggunung. Warisan utang pemerintah itu dari Jokowi kepada Presiden Prabowo itu sebesar 8.400 triliun. Di tahun pertama saja ini alokasi anggaran yang perlu disiapkan untuk pembayaran utang mencapai 1.350 triliun. Jadi artinya APBN sudah dipotong 1.350 triliun dari 3.000 ya sudah berapa persen itu dipotong gitu ya. Pembayaran tersebut untuk utang jatuh tempo dan bunga utang per 2025. Dan jumlahnya ini akan bertambah dari setiap tahun gitu. Karena berdasarkan data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai 8.502,69 triliun. Dan kemudian Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2025 itu utang jatuh tempo mencapai 800,33 triliun yang terdiri dari utang surat berharga negara atau SBN sebesar 705,5 triliun dan pinjaman 94,83 triliun. Pada tahun 2026 utang jatuh tempo bakal lebih tinggi lagi, yakni mencapai 803,19 triliun, terdiri dari SBN sebesar 703 triliun dan pinjaman yang ini lebih naik lagi 100,19 triliun. Selain itu juga yang harus dibayar per 2025 adalah bunga utang yang mencapai 552,9 triliun. Itu terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 497,62 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar 55,23 triliun. Jadi ini memang pembayaran bunga utang terus mengalami kenaikan. Pada
pada tahun 2025 ini naik 10,8% dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar 499 triliun. Prabowo itu juga masih harus menyediakan dana pembangunan IKN. Ini 48,8 triliun nih sampai tahun 2028. Ini kan sebenarnya IKN memang nggak akan dipakai, tapi tetap aja terus dibangun keluar duit. Ini kalau nggak dilanjutkan, itu dibiarkan ya mangkrak begitu, sebenarnya kan Prabowo juga bisa menghemat sangat besar. Tapi karena ini ambisinya Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin Pak Prabowo pada tahun pertama ini setidaknya langsung memutuskan tidak akan melanjutkan IKN. Kemudian soal kabinet yang bengkak itu juga dampaknya terhadap keuangan itu gede banget karena apa? Karena ini kan Pak Prabowo itu harus mengakomodasikan orang-orangnya Jokowi, bahkan jumlahnya ini sangat besar. Ada yang menyebut ini sampai berapa? Sampai 50% lebih itu orangnya Pak Jokowi ada di kabinet. Tapi saya pernah bertemu salah satu timnya Pak Prabowo menyebut sebenarnya kalau didetailkan orangnya Pak Jokowi di pemerintahannya Prabowo itu sekarang itu masih 70% dari anggota kabinet. Dan inilah yang kemudian membuat Prabowo terpaksa menyusun kabinet yang gemoy dari 34 kementerian dan lembaga sekarang jadi 48 kementerian dan lembaga karena Prabowo tetap akan menampung orang-orangnya yang dia sejak awal ingin membantu dan kemudian dia terpaksa mengakomodasi orang-orangnya Pak Jokowi. Ya udah digabung jadi gede banget gitu. Kan nggak mungkin Prabowo membiarkan kabinet itu semuanya diisi oleh orangnya Pak Jokowi. Jadilah seperti sekarang ini. Anggaran gaji dan fasilitasnya untuk kabinet itu sekarang justru naik 2 kali lipat dibandingkan eranya Jokowi. Lembaga peneliti Center of Economic and Law Studies, Celios, itu memproyeksikan tambahan jumlah menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo itu berpotensi memboroskan anggaran sampai 1,9 triliun sampai 5 tahun ke depan ya. Peneliti Celios Ahmad Hanif mengatakan potensi pemborosan sebesar 1,95 triliun itu belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung lembaga. Celios itu memaparkan kalkulasi peningkatan beban akibat koalisi gemuk ini. Ada 3 komponen yang menjadi perhitungan. Pertama gaji dan tunjangan menteri misalnya itu 150 juta per bulan. Kedua, gaji dan tunjangan wakil menteri misalnya 100 juta per bulan. Ketiga, anggaran operasional diasumsikan 500 juta per bulan per menteri atau wamen, termasuk perjalanan dinas, staf, dan lainnya. Di eranya Jokowi Ma'ruf Amin ada 34 menteri dan 17 wakil menteri. Sementara di era Prabowo Gibran ini ada 48 menteri, ya kemudian wakil menteri banyak banget ya, berapa ya, 59 atau berapa gitu, saya lupa persisnya. Apabila 3 komponen di atas dikalikan dengan jumlah menteri masing-masing, maka dapat didapatkan di era Jokowi Amin estimasi anggarannya itu mencapai 387,6 miliar per tahun. Sementara di eranya Prabowo Gibran, biaya kabinet yang gemuk ini diestimasi tembus 777 miliar per tahun. Jumlahnya 2 kali lipat dari masa pemerintahan sebelumnya. Lalu dari situ kalau dikurangkan didapat estimasi peningkatan anggaran sebanyak 389,4 miliar per tahun. Waduh gila banget, ini gede banget ya, sampai 2 kali lipat ya. Ini akomodasi orang-orangnya Jokowi. Prabowo itu juga mewarisi tunggakan utang berupa tunjangan kinerja para dosen yang tidak dibayarkan selama 5 tahun. Totalnya 8,2 triliun. Dan Prabowo cuma menyanggupi, atau Menteri Keuangan cuma menyanggupi membayar 2,5 triliun. Kalau utang, yang tadi itu ya, namanya utang dengan pihak ketiga nggak bisa diotak-atik. Paling yang bisa diotak-atik soal jadwal pembayarannya yang diundur. Gitu. Tapi tetap aja ada kewajiban karena ditunda gitu. Soal IKN dan kabinet ini sesungguhnya bisa dipangkas loh ya. Kalau tadi pertama bahwa sudah warisan Jokowi itu dipastikan mangkrak, yaitu bisa dipangkas 48,8 triliun depan mata. Kabinet itu juga sesungguhnya bisa dipangkas kalau dibuat lebih ramping. Ya minimal separuhnya ya. Itu jadi tadi sampai 300-an triliun lebih yang bisa dihemat. Tetapi kan Pak Prabowo masih tersandra oleh Pak Jokowi. Dia tidak mungkin melakukan reshuffle kabinet apalagi memangkas kabinet itu dalam tahun pertama. Rasanya ini perlu waktu lah begitu ya. Akibatnya ya makan siangnya, untuk memenuhi makan siang gratis yang jadi janji kampanye Pak Prabowo, terpaksa pangkas sana pangkas sini. Oh ya satu lagi sebenarnya kalau saya ngomongin makan siang gratis ini, biaya perjalanan dinas Gibran sebagai wakil presiden itu sebenarnya juga bisa dipangkas ya, karena kerjaannya juga dia cuma ninjau makan siang atau ninjau proyek. Dan ini sebenarnya kan kalau kita mau teliti ini bukan biaya perjalanan dinas, tapi biaya kampanye Gibran untuk persiapan Pilpres 2029. Ya kalau itu dipangkas itu pasti jumlahnya gede banget ketimbang memangkas
perjalanan dinas para ASN tentu nggak segede perjalanan dinas seorang wakil presiden, karena kalau ASN nggak perlu pengawalan, pengamanan dan seremoni yang macam-macam. Kalau seorang wakil presiden itu, waduh, pengawalannya, persiapannya di daerah itu luar biasa besar.